observasi usaha milik Bapak Faiz, usaha warnet, untuk menambah pengetahuan kami di dunia usaha atau dunia industri yang di sekitar daerah Lamongan. Apa yang Anda pikirkan ketika mau lulus dari kuliah? Memang ketika kita sedang pada masa-masa akhir sekolah atau kuliah, tentu saja di benak kita adalah bagaimana hidup kita setelah itu, ya. Karena kalau sudah lulus sekolah, lulus kuliah, otomatis kita tidak bisa lagi minta uang ke orang tua. Ya, solusinya ada dua, kita harus bekerja dengan cara kita melamar ke suatu perusahaan atau ke kantor atau jadi karyawan lah. Yang kedua, pilihan yang kedua adalah kita punya opsi, yaitu kita buka usaha sendiri. Nah, jadi dua opsi ini yang harus kita pilih, atau kita pilih dua-duanya. Kita bekerja di perusahaan atau mungkin di suatu instansi, dan kita bisa juga membuka usaha sendiri di sela-sela waktu kita ketika selesai bekerja di kantor atau di suatu instansi. Itu menurut saya. Apa pendapat Anda tentang bekerja sambil punya usaha? Nah, ini dia. Ya, artinya kita harus siap untuk capek. Ya, ketika kita bekerja, misalkan saya sendiri sebagai guru, saya bekerja di sekolahan. Setelah pulang, saya juga harus melanjutkan pekerjaan saya di usaha saya sendiri. Jadi harus siap untuk capek. Selesai mengajar, di rumah juga masih ada banyak pekerjaan. Hubungan dengan partner ini saya ya kadang harus melakukan desain, karena saya juga membuat seperti usaha cetak-cetak stiker ulang tahun, stiker kelahiran, dan lain sebagainya. Jadi ya begitu, setelah pulang kerja lagi. Ya itu memang sudah sesuatu yang harus saya jalani, dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa diberi kelancaran. Alhamdulillah. Menurut Anda, bagaimana cara siswa seperti kita memiliki karakter mampu bekerja dan bisa punya usaha? Nah, harus ditanamkan sejak dini ya, harus ditanamkan mulai dari sekarang, karena kalian di sekolah, mungkin kalian akan mencari pekerjaan sesuai dengan minat kalian. Ketika kalian jurusan apa kalian sekarang? TKJ. TKJ, betul sekali ya. Kebetulan memang dunia sekarang ini banyak memerlukan orang-orang yang punya keahlian dalam bidang teknologi informasi ya. Kalau kalian memang, saya rasa sudah di jalur yang tepat. Tinggal mulai dari sekarang ya pertanyalah skill kalian ya. Sekarang ya setelah skill, kemudian bagaimana cara kalian untuk bisa berkomunikasi dengan baik, karena nanti hubungannya adalah dengan customer ya. Kalau kalian punya skill yang baik dan punya keahlian dalam berkomunikasi, saya rasa nanti kalian akan mudah untuk mempunyai usaha sendiri. Nah, karena sudah punya bekal, kemampuan dalam bidang TI, teknik informasi, dan juga harus memperkuat kemampuan kalian dalam berkomunikasi ketika nanti berhadapan dengan pelanggan. Apa keuntungan dan kerugian membuat usaha di bidang warna dan printing, serta bagaimana mencari solusi ketika mengalami kerugian? Nah, zaman sekarang hampir semua orang sudah jarang yang memerlukan jasa atau usaha warnet ya. Semua orang sudah punya akses sendiri. Tetapi saya masih melihat ada peluang, karena tidak semua orang karena bagaimanapun juga komputer masih diperlukan, dan tidak semua orang punya komputer. Jadi kalau di tempat saya masih adalah hampir masih ada orang yang perlu melakukan pekerjaan dengan menggunakan komputer ya. Jadi masih ada peluangnya, biarpun sudah sangat sedikit sekali. Makanya ketika saya merasa warnet ini sudah semakin berkurang peminatnya, karena memang kalah dengan handphone atau smartphone, maka saya berusaha untuk mencari solusi yang lainnya, yaitu dengan memperkuat usaha saya di bidang printing ya. Saya tidak bilang cetakan karena cetakan terlalu besar istilahnya ya, saya hanya bilang printing saja. Jadi saya bekerjasama dengan kebetulan sekarang saya bekerjasama dengan Victory di Tuban dan juga Chandra. Jadi dengan
membuka kerjasama dengan mereka, saya bisa berjalan dengan baik ya, karena ternyata ketika saya membuka usaha ini, saya merasa banyak terbantu dengan menjadi agen mereka ya, namanya agen Kabusana. Jadi setiap hari saya yang desain saja, kemudian mereka yang mencetak. Nah itu sedikit mungkin saya nilai positif, karena kalau saya sendiri printer ada punya 5 ya printer, tapi sering sekali rusak. Akhirnya saya manfaatkan jasa dari percetakan yang besar, sehingga nanti saya meminimalisir kerusakan pada perangkat saya. Jadi intinya kalau sekarang adalah bagaimana kita menemukan solusi pada masalah yang kita hadapi, terutama kalau saya ya modal ya, karena memang skalanya terlalu kecil. Jadi kalau misalkan harus buat banner, cetak banner, harus cetak foto yang ukurannya besar, saya tidak bisa karena saya tidak punya alatnya. Akhirnya saya kerjasama dengan mereka. Itu solusi yang saya ambil saat ini. Bagaimana cara mencari modal dalam membuat usaha di bidang warnet dan printing serta cara membuat pembukuan keuangan? Kalau modal, dulu saya memang tidak berdiri sendiri. Awalnya memang patungan. Jadi kalau saya sendiri belum bisa. Dulu saya awalnya berdiri 2008, itu 3 orang. Jadi kita patungan, zaman dahulu ya. Ya masih punya celengan sedikit-sedikit, kita patungan bertiga. Dulu juga hanya berbekal, kalau tidak salah 6 atau 7 unit komputer dan 1 printer, itu aja. Tempatnya kebetulan dipinjemi sama teman. Jadi dulu modalnya masih, kalau saya masih ringan ya, karena ya itu modalnya bukan saya sendiri bertiga, jadi dipikul bersama-sama. Apa saran Anda kepada kami sebagai siswa jurusan TKJ agar mampu bekerja dan membuat usaha di bidang warnet dan printing setelah lulus sekolah? Wah, ini udah ya, agak susah juga. Sepertinya sudah terjawab yang tadi ya. Ya, kalau sekarang warnet saya rasa sudah prospeknya sudah tidak menarik lagi ya, karena orang sekarang sudah semuanya punya yang namanya smartphone. Ya, masih ada lah orang yang perlu untuk menyewa atau ngenet lah istilahnya, tapi tidak sebaik dulu ya. Sekarang jarang sekali. Tetapi kalau di usaha printing ya sekarang adalah seperti saya dulu aja, membuka kerjasama dengan perusahaan percetakan yang besar. Sekarang bisa datang ke sana, daftar menjadi agen. Nah, kalau sudah punya keahlian seperti membuat desain-desain dan sebagainya, silakan nanti desainnya diupload di media sosial, kemudian nanti cetaknya bisa minta tolong sama mereka ya. Itu akan sedikit mempermudah kalian dalam mengurangi modal, misalkan membeli printer yang mahal dan sebagainya. Bisa cukup dicetak oleh mereka saja. Kita tinggal memasarkan dan menunjukkan hasil karya kita saja. Oh.